Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kita bertanya dengan jujur dalam hati, jika hari ini aku mati, apakah aku selamat? Di hari ketika semua manusia dikumpulkan, tak ada nama besar, tak ada pencitraan, yang tersisa hanyalah iman di dalam dada. Banyak orang terlihat beramal di dunia, namun hatinya kosong dari keikhlasan. Dan banyak pula hamba yang hidupnya biasa saja, tak dikenal manusia, namun dicintai Allah Ta'ala. Di tengah dahsyatnya hisab, Allah masih membuka harapan, yaitu syafaat. Bukan hanya untuk para nabi, tetapi untuk hamba-hamba biasa yang imannya jujur, yang dosanya disesali, yang tak bangga dengan maksiatnya. Mereka bukan manusia sempurna, namun hatinya tidak munafik. Dan merekalah golongan manusia biasa yang Allah beri pertolongan di akhirat. Lalu kita termasuk golongan yang mana? Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Orang yang bertauhid murni tidak berbuat syirik. Tauhid adalah akar dari seluruh amal. Ia bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi keyakinan yang hidup di dalam hati bahwa tiada tempat bergantung, tiada yang ditakuti, dan tiada yang dicintai secara mutlak selain Allah. Inilah syarat paling agung yang membuka pintu rahmat dan mengundang syafaat di hari ketika manusia berdiri tak berdaya di hadapan Rabb semesta alam. Rasulullah menegaskan dengan penuh kasih sayang kepada umatnya, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keluasan rahmat Allah bagi ahli tauhid. Selama seseorang wafat tanpa membawa syirik, ia masih berada dalam wilayah ampunan dan syafaat, meskipun dosa-dosanya banyak dan berat. Sebaliknya, syirik adalah penghalang terbesar. Ia memutus seluruh harapan syafaat, karena menyekutukan Allah berarti merobek inti keimanan itu sendiri. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa tauhid adalah kunci segala kebaikan akhirat, dan tanpa kunci itu, pintu rahmat tak akan terbuka. Maka, renungkanlah, sebesar apapun dosa kita, selama tauhid dijaga, dalam doa, dalam niat, dalam harap dan takut, masih ada cahaya harapan. Syafaat bukan untuk mereka yang merasa suci, tetapi untuk hamba yang lemah, jatuh bangun dalam dosa, namun tidak pernah menduakan Rabb-Nya. Disitulah tauhid menjadi pelukan terakhir yang menyelamatkan. 2. Orang yang ikhlas dalam ibadah. Ikhlas adalah rahasia terbesar antara hamba dan Rabb-Nya. Ia tidak tampak di wajah, tidak terdengar di lisan, namun menentukan diterima atau tertolaknya seluruh amal. Betapa banyak amal besar runtuh di hadapan Allah karena tercampur ria, dan betapa banyak amal kecil diangkat derajatnya karena murni dilakukan hanya untuknya. Ikhlas bukan berarti tidak dilihat manusia, tetapi tidak menjadikan manusia sebagai tujuan. Rasulullah menegaskan dengan sangat lembut namun tegas, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah, tanpa berharap pujian, sanjungan, atau keuntungan dunia. Imam Al-Ghazali menyebut ikhlas sebagai ruh amal. Tanpa ikhlas, amal hanyalah jasad tanpa nyawa. Maka, syafaat Rasulullah pun tidak diberikan kepada orang yang amalnya sekadar pertunjukan, tetapi kepada mereka yang hatinya jujur, meski amalnya sederhana. Di hari ketika tidak ada yang tersisa kecuali kejujuran hati, orang-orang ikhlas tampil tanpa beban. Mereka tidak mengandalkan amal, tetapi berharap rahmat. Mereka tidak merasa suci, tetapi takut jika amalnya tertolak. Justru dari kerendahan itulah
syafaat datang menyapa, karena Allah mencintai hati yang bersih dan tunduk sepenuhnya kepadanya. 3. Orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah. Ada amal yang ringan di lisan, namun berat di timbangan langit. Ia tidak membutuhkan harta, tidak pula tenaga besar, cukup lidah yang basah dan hati yang rindu. Itulah salawat kepada Rasulullah. Ketika seorang hamba memperbanyak salawat, sejatinya ia sedang menyatakan cinta, adab, dan pengakuan atas jasa Rasulullah yang telah mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa salawat adalah doa yang kembali manfaatnya kepada yang mengucapkannya, karena Allah membalas satu salawat dengan 10 rahmat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, memperbanyak salawat adalah sebab dekatnya seorang hamba dengan Rasulullah di akhirat, dan kedekatan itulah yang membuka pintu syafaat. Bukan karena kita pantas, tetapi karena cinta itu diakui. Salawat bukan sekadar wirid, ia adalah ikatan batin. Di saat dosa terasa banyak dan amal terasa kecil, salawat menjadi pengikat harapan. Ia menenangkan jiwa yang lelah, melapangkan dada yang sempit, dan kelak dengan izin Allah menjadi sebab seorang hamba dipanggil dalam barisan orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah. Cinta yang tulus akan dibalas dengan pertolongan yang agung. 4. Orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bacaan pengisi waktu luang, bukan pula hanya dilantunkan saat acara atau musibah. Ia adalah kalam Allah yang diturunkan untuk hidup manusia, menuntun langkah, meluruskan niat, dan menenangkan hati yang gelisah. Orang yang membaca Al-Quran dengan iman, lalu berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sedang menanam benih syafaat untuk hari yang tak ada lagi penolong selain izin Allah. Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran bukan hanya bagi mereka yang fasih, tetapi bagi siapa saja yang menjadikannya sahabat, dibaca, dipahami, dan dijadikan pedoman hidup. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, Al-Quran akan tampil pada hari kiamat sebagai pembela. Ia berbicara, memohon, dan menjadi hujah yang meringankan hisab pemiliknya. Mereka mungkin bukan manusia sempurna, bisa jadi masih sering jatuh dalam dosa, namun setiap kali membaca ayat-ayat Allah, hatinya bergetar dan ingin kembali. Al-Quran tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran untuk berusaha. Dan bagi hamba yang setia mendekapnya di dunia, Al-Quran akan berdiri di hadapannya di akhirat, bukan sebagai penuduh, melainkan sebagai pembela yang penuh kasih, mengantarnya menuju rahmat dan syafaat Allah. 5. Orang yang sabar saat ditimpa musibah. Ada manusia yang diuji bukan dengan nikmat, tetapi dengan kehilangan. Tubuhnya lemah karena sakit, hatinya perih karena ditinggal orang tercinta, hidupnya sempit oleh ujian yang tak kunjung selesai. Namun, di tengah semua itu, lisannya tidak memprotes takdir, hatinya tidak menuduh Rabb-nya, dan jiwanya tetap bersandar kepada Allah. Inilah kesabaran yang sejati, bukan diam tanpa rasa, tetapi menahan diri sambil tetap berharap pahala. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini adalah kabar gembira besar. Setiap rasa sakit yang ditanggung dengan sabar menjadi sebab gugurnya dosa, hingga seorang hamba datang kepada Allah dalam keadaan lebih bersih. Imam Al-Ghazali menyebut sabar sebagai setengah iman karena ia menjaga hati
agar tetap lurus saat dunia terasa runtuh. Orang yang sabar tidak datang ke akhirat dengan teriakan tuntutan, tetapi dengan luka-luka yang telah berubah menjadi cahaya. Hisabnya diringankan, bebannya dikurangi, karena ia telah membayar sebagian dosanya dengan air mata dan keteguhan di dunia. Maka pantaslah jika ia termasuk hamba yang dekat dengan rahmat dan layak disentuh syafaat, sebab kesabarannya telah menjadi saksi bahwa ia ridho kepada keputusan Allah. 6. Orang yang mati dalam keadaan mengucap tauhid. Ada manusia yang sepanjang hidupnya penuh kekurangan, amalnya tak selalu sempurna, lisannya sering tergelincir, langkahnya kadang salah arah. Namun, Allah yang maha lembut masih menyisakan satu pintu harapan hingga detik terakhir hidupnya, kalimat tauhid. Ketika sakaratul maut datang, lidahnya gemetar, nafasnya tersengal, dunia terasa menjauh, lalu dari bibirnya keluar kalimat paling agung yang pernah diucapkan manusia, La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, barang siapa akhir perkataannya La ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadits ini adalah kabar gembira besar bagi umat Muhammad, bahwa siapapun yang Allah tutup hidupnya dengan tauhid, maka ia berada di bawah janji rahmatnya, meski sebelumnya banyak dosa. Kalimat ini bukan sekadar lafaz, tetapi puncak dari iman yang tertanam di hati. Meski kecil, meski tertutup debu maksiat, namun belum padam. Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan, di saat itulah syafaat menjadi dekat, karena tauhid adalah syarat diterimanya seluruh syafaat. Tanpa tauhid, syafaat tertutup. Dengan tauhid, pintu langit terbuka. Betapa banyak hamba yang diselamatkan bukan karena amalnya, tetapi karena akhir hidupnya ditutup dengan pengakuan, hanya Allah satu-satunya sesembahan. Maka, jangan pernah meremehkan kalimat tauhid. Biasakan ia hidup di lisan saat sehat, agar ia mudah keluar saat nyawa di tenggorokan. Karena kalimat terakhir itulah yang akan menyambut kita di hadapan malaikat, di alam kubur, dan di hari ketika syafaat begitu dibutuhkan. 7. Orang yang menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat bukan berarti tidak pernah lalai, bukan pula berarti sholatnya selalu sempurna dan khusyuk. Menjaga sholat adalah ketika seseorang terus kembali, terus berusaha, dan tidak pernah meninggalkannya dengan sengaja. Ketika lelah, ia tetap berdiri. Ketika sibuk, ia tetap menyempatkan. Ketika jatuh dalam dosa, sholatlah yang pertama kali ia pertahankan, karena ia tahu, sholat adalah tali terakhir antara dirinya dan Allah. Allah menegaskan bahwa sholat bukan sekadar ibadah rutin, melainkan perjanjian iman. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Dan Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa menjaga sholat adalah tanda kejujuran iman, meski amal lain masih tertatih. Ibnu Hajar menegaskan, orang yang menjaga sholat tidak disamakan dengan pendusta agama, karena ia masih mengagungkan perintah Allah di tengah kelemahannya. Dalam pandangan para ulama ahlus sunnah, sholat adalah amalan pertama yang dihisab, dan jika sholatnya baik, maka amalan lain berpeluang ditolong. Maka, orang yang menjaga sholat hidup dengan harapan, sholatnya menjadi saksi di hadapan Allah, penolong di saat gelapnya hisab, dan sebab turunnya rahmat. Ia mungkin penuh dosa, tetapi sholat membuatnya tetap berada di pintu syafaat, menunggu panggilan kasih dari Rabb semesta alam. 8. Orang yang berbakti kepada orang tua. Di antara amalan yang sering dianggap biasa, namun dampaknya menjalar hingga akhirat, adalah bakti kepada orang tua. Ia bukan ibadah yang selalu terlihat di masjid, bukan pula yang banyak dipuji manusia. Ia terjadi di ruang-ruang sunyi, saat menahan emosi di hadapan ayah dan ibu, saat merendahkan suara, saat mengalah demi ridha mereka. Namun, justru dari tempat yang sunyi itulah
rahmat Allah mengalir deras. Rasulullah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa bakti kepada orang tua adalah salah satu sebab terbesar datangnya pertolongan Allah di saat genting. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa ridha orang tua termasuk sebab dibukanya pintu-pintu kebaikan yang tidak disangka. Imam Al-Ghazali bahkan menegaskan, banyak orang yang hisabnya diringankan bukan karena banyaknya amal besar, tetapi karena doa orang tua yang tulus. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa berbakti kepada orang tua mengandung hak makhluk yang paling agung setelah hak Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menjaga hak ini, Allah akan menjaga akhir hidupnya. Maka, tidak mengherankan jika banyak ulama mengatakan bakti kepada orang tua adalah sebab dimudahkannya sakaratul maut dan dekatnya seorang hamba dengan syafaat. Betapa banyak orang yang amalnya sedikit, namun langkahnya ringan di akhirat karena tidak pernah menyakiti hati ayah dan ibunya. Dan betapa banyak pula yang amalnya tampak besar, tetapi terhambat karena durhaka. Maka, jika hari ini orang tua kita masih hidup, jangan tunda. Karena mungkin satu air mata ridha mereka adalah sebab kita diselamatkan di hari yang paling menakutkan. 9. Orang yang bertaubat sebelum mati. Betapa luasnya rahmat Allah hingga pintu taubat tidak ditutup selama ruh belum sampai di tenggorokan. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan seorang hamba, selama ia kembali dengan hati menyesal, berhenti dari maksiat, dan bertekad memperbaiki diri, Allah tidak pernah menghinakannya. Taubat yang tulus adalah pengakuan kelemahan seorang hamba dan pengagungan terhadap keagungan Rabb-Nya. Ia datang bukan dengan alasan, tapi dengan air mata. Bukan dengan pembelaan diri, tapi dengan penyerahan total. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini adalah kabar gembira terbesar bagi para pendosa, karena Allah membuka pintu harapan sampai detik terakhir sebelum sakaratul maut. Ibnu Hajar menegaskan, taubat yang diterima adalah taubat yang lahir dari kesadaran, bukan kepanikan saat kematian sudah tampak. Maka, siapa yang bertaubat sebelum terlambat, dosanya dihapus, catatan hitamnya diganti dengan kebaikan. Orang yang wafat dalam keadaan bertaubat datang ke akhirat dengan beban yang jauh lebih ringan. Ia tidak lagi membawa dosa yang menuntut azab panjang. Karena itu, ia termasuk hamba yang layak mendapat syafaat, bukan karena merasa aman dari dosa, tapi karena ia kembali kepada Allah dengan hati yang hancur dan penuh harap. 10. Orang yang tidak menyakiti sesama muslim. Ada banyak amal yang terlihat besar, namun runtuh di akhirat karena satu perkara, menyakiti manusia lain, lisan yang tajam, komentar yang merendahkan, fitnah yang dianggap sepele, atau tangan yang ringan berbuat zalim. Semuanya bisa menghanguskan pahala yang dikumpulkan bertahun-tahun. Karena itulah Rasulullah meletakkan standar kemuliaan seorang muslim bukan hanya pada ibadah ritual, tetapi pada keselamatan orang lain dari dirinya. Beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kesempurnaan Islam seseorang tercermin dari akhlaknya. Semakin ia menjaga diri agar tidak menyakiti orang lain, semakin dekat ia kepada rahmat Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa banyak manusia terhalang dari keutamaan akhirat bukan karena kurang ibadah, tetapi karena kezaliman kepada sesama. Orang yang menjaga lisannya dari ghibah, fitnah, dan caci maki, serta menjaga tangannya dari menyakiti, datang ke hari kiamat dengan hak-hak manusia yang minimal. Ia tidak sibuk membayar dosa kepada orang lain,
sehingga hisabnya lebih ringan. Dalam keadaan inilah syafaat menjadi dekat, karena tidak ada penghalang berupa kezaliman yang belum diselesaikan. Inilah manusia biasa yang sering tak merasa istimewa, namun justru aman di akhirat. Ia tidak menyakiti, tidak merendahkan, tidak menzalimi. Ia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari permusuhan, dan jiwa seperti inilah yang paling layak disentuh oleh syafaat Rasulullah. Sahabat Irman Hidayah, syafaat bukanlah tiket bebas bagi jiwa yang merasa aman dari dosa, juga bukan jaminan bagi mereka yang sengaja menunda taubat sambil berkata, nanti ada syafaat. Syafaat adalah rahmat yang Allah simpan untuk hamba-hamba yang hatinya hidup, yang jatuh dalam dosa namun tidak betah jauh dari Tuhan, yang lemah namun terus berharap, yang takut akan hisab namun tidak putus dari rahmat-Nya. Para ulama ahlus sunnah seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syafaat hanya diberikan dengan izin Allah dan hanya untuk orang-orang yang diridainya. Maka syafaat sejatinya adalah buah dari iman, tauhid, dan usaha menjaga hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Ia tidak lahir dari kesombongan amal, tapi dari kerendahan hati seorang hamba yang sadar betapa miskinnya dirinya di hadapan Rabb semesta alam. Allah menegaskan, dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridai Allah. Surat Al-Anbiya ayat 28. Ayat ini menenangkan sekaligus mengguncang. Menenangkan karena pintu harapan masih terbuka selama iman dijaga. Mengguncang karena keridhaan Allah bukan perkara ringan. Ia lahir dari tauhid yang bersih, sholat yang dijaga, taubat yang jujur, akhlak yang lembut, serta lisan dan tangan yang tidak melukai. Maka, jika hari ini kita masih hidup, masih diberi waktu untuk sujud, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki diri, jangan sia-siakan. Jadilah hamba yang berharap syafaat bukan dengan bermaksiat, tetapi dengan memperjuangkan ridha Allah. Karena pada akhirnya, yang paling kita butuhkan di hari itu bukan banyaknya amal, melainkan rahmat-Nya yang luas dan hati yang datang kepadanya dalam keadaan bersih. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surga-Nya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.